Cahaya matahari tropis Bali menyinari rumah sakit Dewata Medika di Denpasar, seperti pisau bedah yang mengiris kabut pagi. Bangunan putih itu berdiri megah di tengah hiruk-pikuk lalu lintas, tapi di balik dinding sterilnya, kegelapan mengintai seperti darah yang merembes dari luka tak terlihat. Sudah 3 minggu sejak jenazah pertama hilang, seorang nelayan tua yang seharusnya dikremasi oleh keluarganya. Kemudian yang kedua, seorang wisatawan Australia yang tewas karena serangan jantung. Dan sekarang yang ketiga, seorang gadis remaja korban kecelakaan motor, tubuhnya lenyap dari kamar mayat semalam. Media lokal mulai bergemuruh, headline halaman depan berteriak, "Misteri mayat hilang di RS Dewata. Apakah ada pencurian organ?" Dr. Bramantio Santoso, kepala bedah saraf yang terkenal, berdiri di balkon ruangannya, menghisap rokok sambil memandang pantai Kuta di kejauhan. Wajahnya tampak tenang, mata coklatnya hangat seperti dokter yang telah menyelamatkan ratusan nyawa. Dia adalah pahlawan lokal, donor darah rutin, pendiri klinik gratis untuk anak yatim. Tapi pagi itu ponselnya bergetar di saku jas putihnya. Pesan masuk dari nomor tak dikenal dengan kode negara Kamboja. "Kirim kepala segar besok malam. Yang ini harus dari yang masih hangat, darahnya belum kering. Atau istri dan anakmu yang akan kehilangan milik mereka. Potong rapi seperti biasa. Jangan biarkan mata mereka tertutup. Roh haus akan tatapan terakhir." Bramantio menelan ludah, jarinya gemetar saat menghapus pesan itu. Dia ingat malam sebelumnya. Ruang operasi tua di basement, cahaya neon yang berkedip, bau formalin yang menyengat dicampur dengan aroma darah segar. Jenazah gadis itu masih hangat saat dia memegang gergaji tulang. "Maafkan aku." Gumamnya pada tubuh tak bernyawa itu, tapi mata itu masih terbuka lebar seolah menuduh. Dia telah memotong lehernya dengan presisi, memisahkan kepala dari badan seperti memetik buah matang. Kepala itu sekarang berada di kotak pendingin, siap dikirim ke pelabuhan. Di seberang kota, di sebuah kafe kecil dekat pantai Sanur, Sinta Wijaya duduk dengan laptop terbuka, jarinya menari di keyboard. Usia 28 tahun. Rambut hitam panjangnya terikat asal. Mata hijaunya penuh ambisi. Sebagai jurnalis baru di Bali Post, dia haus akan cerita besar yang bisa melambungkan namanya. Desas-desus tentang mayat hilang telah mencapai telinganya melalui jaringan informan. Seorang perawat pensiun yang dulu bekerja di RS Dewata, informan itu, seorang pria tua bernama Pak Gede. Duduk di depannya, wajahnya keriput dan matanya gelisah. Mereka bertemu di pojok kafe yang sepi. Angin laut membawa bau garam yang menyamarkan keringat ketakutan Pak Gede. "Non Sinta, ini bukan sekadar pencurian organ," bisik Pak Gede. Suaranya serak seperti batu yang digerus ombak. "Dr. Bramantio, dia bukan manusia biasa. Aku pernah melihatnya di basement. Mayat-mayat itu, mereka tak mati saat dimutilasi." Sinta mengerutkan kening, jantungnya berdegup lebih cepat. "Apa maksud Bapak? Mereka sudah meninggal saat tiba di rumah sakit, kan?" Pak Gede tertawa pelan, tapi tawanya seperti jeritan yang tertahan, dingin, brutal, menyayat. "Meninggal? Oh nona muda, kau terlalu naif. Mereka injeksi obat lumpuh dulu. Tubuh mereka tak bisa bergerak, tapi pikiran mereka masih hidup. Aku dengar jeritan itu malam-malam. Bukan jeritan biasa, seperti lagu neraka, non. Tolong potong hatiku saja. Biarkan kepalaku utuh. Aku bisa merasakan semuanya." Begitu katanya Bramantio sambil memegang pisau bedah. Dia potong leher mereka perlahan, biar darahnya mengalir seperti sungai merah. Kepala itu dipisah. Mata masih berkedip, mulut ternganga dalam doa terakhir. "Dijual ke Kamboja," katanya. "Untuk ritual mistis memanggil roh mati, memberi makan dewa haus darah." Sinta merinding, bulu kuduknya berdiri. Udara kafe tiba-tiba terasa dingin, seperti hembusan dari kamar mayat. "Bukti? Ada bukti, Pak?" Pak Gede menyodorkan flash drive kecil di bawah meja. Jarinya gemetar. Rekaman suara dari basement. "Dengar sendiri, tapi hati-hati, non. Kebenaran ini seperti pisau. Bisa menusukmu dari belakang." Bramantio tahu segalanya. Dia bilang padaku sekali, "Kalau kau bicara, aku akan potong lidahmu dulu, lalu kepalamu. Biar kau rasakan bagaimana jadi mayat yang berbisik." Sinta menggenggam flash drive itu, pikirannya berputar. Ini bisa jadi skup terbesar atau akhir dari karirnya, atau nyawanya. Saat Pak Gede bangkit untuk pergi, dia berbisik terakhir. Suaranya seperti hembusan angin kematian. "Ingat, non, kepala mereka tak pernah benar-benar mati. Mereka berbisik di kegelapan memohon pembalasan. Dan jika engkau mendekat terlalu dekat, kepalamu yang berikutnya."
Sinta duduk sendirian, memandang ombak di luar jendela. Bali yang indah tiba-tiba terasa seperti neraka yang menyamar. Dia tahu, investigasi ini baru saja dimulai, dan darah akan segera mengalir. Malam menyelimuti Denpasar seperti kain kafan, udara lembab penuh bau garam dan asap knalpot. Rumah sakit Dewata Medika tampak sepi di bawah sinar bulan. Hanya lampu neon di pintu masuk yang berkedip lemah, seperti denyut nadi yang sekarat. Sinta Wijaya berdiri di gang sempit di belakang gedung. Jantungnya berdegup kencang. Jaket hitamnya menyatu dengan bayang-bayang, tapi keringat dingin di dahinya mengkhianati ketegangannya. Di tangannya, kunci curian dari Pak Gede, yang dia gunakan untuk menyelinap ke pintu servis kamar mayat. Di sisinya Joko, penjaga malam rumah sakit, tampak gelisah. Pria kurus berusia 40-an itu menggenggam senter, matanya liar memindai kegelapan. Sinta menghubunginya setelah mendengar rekaman suara dari flash drive Pak Gede, jeritan mengerikan, suara gergaji tulang, dan tawa pelan Dr. Bramantio yang seperti pisau mengiris udara. Tenang, nak, kepalamu akan jadi karya seni terbaikku. Joko setuju membantu, tapi ketakutannya nyata. Oh ini gila, bisiknya, suaranya gemetar. Kalau ketahuan kita selesai. Bramantio bukan dokter biasa, dia seperti iblis dengan jas putih. Joko, kalau kau takut pulang saja, sela Sinta tajam meski suaranya bergetar, tapi aku harus tahu apa yang terjadi di sini. Mayat-mayat itu? Mereka bilang beberapa masih hidup saat dipotong. Aku perlu bukti. Joko menelan ludah, matanya memandang pintu besi kamar mayat. Bukti, non, kau tak tahu apa yang kulihat. 2 minggu lalu aku dengar jeritan dari ruang operasi tua di basement. Bukan jeritan biasa, like someone's soul being ripped apart. Aku intip dari celah pintu. Bramantio berdiri di sana, tangannya merah darah memegang kepala seorang pria. Matanya, Tuhan, matanya masih bergerak menatapku. Bramantio ketawa, bilang, Joko, mau coba rasanya? Aku bisa potong lehermu perlahan. Biar kau merasakan tiap inci pisaunya. Atau kalau mau diam, ku beri bagian kepala berikutnya untukmu. Aku lari, non. Aku penutup mulut sejak itu. Sinta merinding, tapi tekadnya membaja. Dia mendorong pintu servis yang berderit seperti pekikan. Di dalam, kamar mayat terasa seperti makam hidup. Bau formalin menusuk hidung, bercampur dengan sesuatu yang lebih mengerikan. Bau logam dari darah basi. Lemari pendingin berjejer di dinding. Beberapa pintunya sedikit terbuka, seolah menantang untuk dilihat isinya. Sinta menyalakan senter ponselnya. Cahayanya menyapu lantai. Di sana, di dekat troli logam, ada noda coklat kering. Jejak darah yang menuju koridor gelap menuju ruang operasi tua. Joko, lihat ini, bisik Sinta. Jarinya menunjuk jejak itu. Troli ini dibawa kemana? Joko menggeleng, wajahnya pucat. Ke basement non ruang operasi yang tak dipakai lagi, tapi aku dengar suara dari sana malam-malam. Bukan cuma jeritan, ada bisikan, seperti banyak suara berbicara sekaligus. Bebaskan kami, katanya. Potong dia, bukan kami. Aku pikir aku gila, tapi sekarang aku tak yakin. Mereka mengikuti jejak darah. Langkah mereka pelan di koridor yang semakin gelap. Dinding beton retak ditumbuhi lumut, seperti masuk ke perut monster. Di ujung koridor, pintu ruang operasi tua terkunci. Tapi dari celah bawahnya, bau darah segar menyelinap keluar. Sinta berlutut, mencoba mendengar. Ada suara drip-drip-drip seperti air yang menetes tapi terlalu kental, terlalu lambat. Dan kemudian suara itu, gumaman rendah seperti doa dalam bahasa asing, diikuti oleh suara logam yang mengiris sesuatu yang lembut. Sinta menoleh ke Joko, matanya melebar. Dia di dalam. Bramantio. Joko mundur, senternya jatuh dan berguling di lantai. Non, kita harus lari. Kalau dia tahu kita di sini, dia tak cuma potong kepala kita. Dia bilang sekali, oh Joko, aku bisa buatmu hidup tanpa badan biar kau menjerit selamanya di toples kacaku. Aku tak mau jadi seperti mereka. Sinta mencengkeram lengan Joko. Suaranya dingin tapi tegas. Diam Joko. Kita masuk atau kita tak akan pernah tahu. Aku tak peduli ancamannya. Aku mau lihat sendiri apa yang dia lakukan. Dengan tangan gemetar, Sinta memasukkan kunci curian ke lubang kunci. Pintu berderit terbuka, mengungkap kegelapan yang lebih pekat. Cahaya senter menyapu ruangan. Meja operasi berlumur darah. Gergaji tulang tergeletak di samping ember berisi cairan merah. Di sudut sebuah kotak pendingin terbuka dan di dalamnya sebuah kepala manusia. Matanya terbuka lebar.
Mulutnya ternganga dalam ekspresi kengerian abadi. Di dinding, coretan tinta merah membentuk simbol aneh, seperti mantra kuno. Tiba-tiba suara langkah berat terdengar dari koridor di belakang. Joko menjerit pelan, "Non, dia datang." Sinta mematikan senter, menarik Joko ke balik lemari. Dari kegelapan suara Bramantio menggema dingin dan sadis. "Siapa di sini? Aku bisa mencium ketakutanmu. Kalau kau bersembunyi, aku akan potong jari-jarimu satu persatu sebelum kepalamu. Keluar atau aku cari kau." Dan aku selalu menemukan mangsaku. Sinta menahan napas, jantungnya seperti ingin meledak. Di tangannya ponselnya merekam, menangkap setiap kata sadis itu. Ini bukti yang dia cari. Tapi dia tahu, malam ini mungkin malam terakhirnya jika Bramantio menemukannya. Kegelapan ruangan terasa hidup seperti ribuan mata tak terlihat menatapnya, berbisik, "Kau berikutnya." Siang itu matahari Bali membakar tanpa ampun, menyinari gedung rumah sakit Dewata Medika seperti api yang menjilat kulit. Udara di lobi rumah sakit terasa tebal, bercampur bau antiseptik yang menusuk dan hembusan samar dari kamar mayat di bawah tanah. Bau kematian yang tak pernah benar-benar hilang. Sinta Wijaya melangkah masuk dengan langkah tegas tapi jantungnya berdegup seperti drum perang. Dia berpura-pura sebagai jurnalis yang sedang melakukan wawancara rutin tentang program donor organ rumah sakit. Tapi matanya menyapu setiap sudut, mencari celah untuk mencuri bukti. Rekaman dari ponselnya malam tadi masih menghantuinya. Suara Bramantio yang dingin. "Kalau kau bersembunyi, aku akan potong jari-jarimu satu persatu sebelum kepalamu." Di kantor Dr. Bramantio di lantai 3, ruangan itu terasa seperti ruang interogasi yang mewah. Dinding berlapis kayu jati, trofi penghargaan bedah saraf berjejer di rak, dan meja besar dengan model otak manusia yang terbelah, seperti janji kekerasan yang tersembunyi. Bramantio duduk di balik meja, jas putihnya rapi, senyumnya hangat tapi mata coklatnya dingin seperti mata mayat yang diawetkan. "Selamat siang, Nona Wijaya." Sapanya, suaranya halus tapi ada nada mengancam di baliknya, seperti pisau yang disembunyikan di saku. "Saya dengar Anda dari Bali Pos. Apa yang bisa saya bantu? Program donor kami memang bangga, tapi saya harap ini bukan tentang rumor konyol itu." Sinta duduk di kursi tamu. Tangannya diam-diam menggenggam flash drive cadangan. "Terima kasih telah menerima saya, dokter. Ya, tentang donor organ. Tapi saya juga mendengar desas-desus tentang mayat hilang di sini. Beberapa keluarga mengeluh jenazah keluarga mereka lenyap dari kamar mayat. Ada komentar?" Bramantio tertawa pelan, tapi tawanya seperti gergaji tulang yang mengikis daging. Brutal, menyayat, membuat bulu kuduk Sinta berdiri. Dia condong ke depan, matanya menatap tajam ke mata Sinta seolah mengiris jiwanya. "Rumor, Nona. Bali penuh mistis, orang mudah percaya hantu atau pencuri mayat. Tapi kebenaran bisa membunuh lebih cepat daripada pisau bedah. Bayangkan saja, Anda menggali terlalu dalam dan tiba-tiba potong. Kepalamu berguling di lantai, mata masih berkedip melihat tubuhmu yang tak berdaya. Saya dokter. Tahu betul bagaimana memisahkan kepala dari badan dengan satu sayatan rapi. Darahnya mengalir seperti sungai merah, hangat dan lengket dan jeritan. Oh, jeritan itu seperti musik bagi roh yang haus. Sinta menelan ludah tapi dia tak mundur. Kata-katanya seperti ancaman terselubung tapi juga pengakuan. "Itu terdengar seperti ancaman, dokter. Atau pengalaman?" Bramantio mundur ke kursinya. Senyumnya melebar, memperlihatkan gigi putih yang seperti taring. "Pengalaman? Saya selamatkan nyawa setiap hari, Nona. Tapi kadang untuk menyelamatkan satu harus korbankan yang lain. Bayangkan pasien di meja operasi, masih bernapas lemah. Injeksi lumpuh membuat tubuh mereka beku tapi pikiran mereka terjaga. Saya pegang pisau mengiris leher perlahan. Rasa dingin logam menyentuh kulit. Darah muncrat seperti air mancur panas. Mereka tak bisa bergerak tapi mata itu memohon tolong potong hatiku saja. Biarkan kepalaku utuh biar aku bisa berpikir selamanya. Tapi tidak, kepala itu harus dipisah, diawetkan dalam formalin biar rohnya terperangkap. Untuk ritual, katanya. Untuk keabadian." Udara ruangan tiba-tiba terasa sesak seperti ruang operasi yang penuh darah. Sinta merasa mual, tapi ini kesempatan. Saat Bramantio berpaling sebentar untuk mengambil secangkir kopi, Sinta menyelinap ke komputer di meja samping. Akses ke sistem CCTV rumah sakit. Jarinya menari cepat di keyboard, memasukkan password curian dari Joko. Layar menyala, menampilkan rekaman dari basement malam sebelumnya. Di layar, Bramantio muncul dalam cahaya neon yang redup, memegang gergaji tulang.
Jenazah seorang pria tua terbaring di meja. Tubuhnya masih bergetar lemah, masih hidup. Bramantyo bergumam, suaranya terekam jelas. Ini untuk keabadianmu, Tuan. Potong rapi biar darahnya tak tumpah sia-sia. Mata tetap terbuka ya. Roh Kamboja suka tatapan ketakutan. Gergaji berputar, suara mengiris tulang bergema seperti jeritan. Darah memercik ke lensa kamera. Kepala terpisah berguling pelan ke ember. Mulutnya ternganga dalam ekspresi kengerian abadi. Bramantyo mengangkatnya, mencium keningnya seperti trofi, lalu membungkusnya dalam plastik berpendingin. Sinta hampir muntah, tapi dia cepat mengunduh rekaman ke flash drive-nya. Saat itu Bramantyo berbalik, matanya melebar melihat apa yang dilakukan Sinta. Apa yang kau lakukan di sana? Suaranya berubah, rendah dan ganas seperti binatang yang siap menerkam. Sinta bangkit, mundur ke pintu, flash drive aman di saku. Hanya memeriksa fakta, dokter. Terima kasih atas wawancaranya. Bramantyo melangkah mendekat, tangannya meraih pisau bedah kecil dari meja. Alat sungguhan, berkilau dingin. Kau tak tahu apa yang kau undang, Nona. Kalau rekaman itu keluar, aku tak cuma potong mayat. Aku akan mulai dengan jarimu iris satu persatu sampai kau memohon mati. Lalu lehermu sayatan lambat, biar kau rasakan tiap denyut nadi yang memudar. Kepalamu akan jadi yang terbaik di koleksiku. Berbisik rahasia gelap di altar Kamboja. Sinta berlari keluar ruangan. Koridor rumah sakit terasa seperti labirin neraka. Di belakangnya, tawa Bramantyo menggema, brutal dan mencekam. Lari saja nak, tapi ingat kegelapan selalu mengejar. Dan saat itu tiba pisau bedahku akan menyapa. Sinta tahu konfrontasi ini baru permulaan, dan darah akan segera mengalir lebih deras. Hujan malam turun deras di Denpasar. Mengubah jalanan menjadi cermin gelap yang memantulkan lampu neon rumah sakit seperti darah yang mengalir di urat kota. Sinta Wijaya duduk di kamar sewanya yang sempit di pinggir kuta. Jendela berembun menyembunyikan dunia luar. Laptopnya menyala redup, memutar ulang rekaman CCTV dari basement rumah sakit Dewata Medica. Gambar itu membakar pikirannya. Dr. Bramantyo, dengan jas bedah berlumur darah, mengangkat kepala pria tua itu seperti trofi. Matanya berkilau kegilaan. Suara gergaji tulang masih bergema di telinga Sinta. Bercampur jeritan pelan yang tak mungkin manusiawi. Jeritan seseorang yang tahu maut datang, tapi tak bisa melawan. Ini untuk keabadianmu. Gumam Bramantyo dalam rekaman dan Sinta merasa tulang punggungnya mendingin seperti disentuh pisau bedah. Tapi bukan hanya rekaman itu yang membuatnya gemetar. Di antara file curian dari sistem rumah sakit, dia menemukan dokumen yang mencantumkan nama yang tak pernah ia duga. Dr. Harjo Wijaya, ayahnya sendiri, Kepala Dinas Kesehatan Bali. Laporan keuangan mencurigakan menunjukkan transfer jutaan dolar ke rekening luar negeri, ditandatangani ayahnya, dengan catatan samar. Proyek khusus Kamboja. Sinta menutup laptop, napasnya tersengal. Ayahnya, pria yang membesarkannya dengan cerita tentang kejujuran dan pengabdian medis, kini terkait dengan mutilasi sadis ini. Dia harus tahu kebenaran, meski itu berarti menggali kubur keluarganya sendiri. Sinta menuju rumah ayahnya di pinggiran Sanur, sebuah villa mewah dengan taman anggrek yang kontras dengan rahasia gelap yang kini dia curigai. Hujan masih mengguyur, membuatnya basah kuyup saat mengetuk pintu. Dr. Harjo Wijaya berusia 60 tahun membuka pintu dengan wajah lelah namun waspada. Rambutnya yang mulai memutih dan kacamata berbingkai emas tak bisa menyembunyikan ketegangan di matanya. Sinta, jam segini? Ada apa? Suaranya lembut, tapi ada nada yang asing, seperti seseorang yang menyembunyikan pisau di balik punggung. Sinta tak membuang waktu. Dia masuk, mengabaikan aroma teh melati yang biasanya menenangkan, dan melempar flash drive ke meja kayu jati. Ayah, jelaskan ini. Nama ayah ada di dokumen rumah sakit. Transfer ke Kamboja, proyek mutilasi kepala manusia. Ayah tahu apa yang Bramantyo lakukan, bukan? Mereka masih hidup saat dipotong, ayah. Aku lihat rekamannya. Mata mereka berkedip, mulut mereka memohon. Apa yang ayah sembunyikan? Harjo memandang flash drive itu seolah itu granat yang siap meledak. Wajahnya memucat, tapi dia cepat menguasai diri. Duduk dengan tenang di sofa kulit. Sinta, engkau tak mengerti. Jangan campuri ini. Kau anakku, tapi ada hal yang terlalu besar untukmu. Keren sekali, ayah. Salah Sinta, suaranya penuh kemarahan yang bercampur air mata. Terlalu besar? Aku dengar jeritan mereka, ayah. Bramantyo bilang dia potong leher mereka perlahan, biar darah mengalir seperti air mancur.
biar roh mereka terperangkap untuk ritual Kamboja, dan nama ayah ada di dokumen itu. Katakan padaku ini bukan benar. Harjo menatapnya, matanya tiba-tiba gelap seperti jurang yang menelan cahaya. Dia bangkit melangkah ke arah Sinta dengan langkah yang terlalu tenang, terlalu terkendali. Sinta, kau tak tahu apa yang kau hadapi. Aku akan ceritakan satu hal, tapi dengar baik-baik. Karena aku tak akan ulangi. Suaranya turun menjadi bisikan, dingin dan brutal, seperti pisau yang menggores tulang. Bramantyo bukan dalang. Dia cuman alat, tangan yang memotong karena aku perintahkan. Aku yang atur pengiriman kepala ke Kamboja. Mereka butuh kepala segar, dari tubuh yang masih bernapas, untuk ritual yang tak bisa kau pahami. Aku lakukan ini untuk menyelamatkan kita semua, termasuk kau. Tapi jika kau terus menggali, Sinta, aku sendiri yang akan memastikan kepalamu ada di kotak pendingin berikutnya. Bayangkan, pisau bedahku mengiris lehermu perlahan, darahmu menetes ke lantai, matamu memandangku sambil memohon. Aku tak mau itu, tapi aku akan lakukan jika kau memaksaku. Sinta mundur, jantungnya seperti dihantam palu. Ini ayahnya, pria yang mengajarinya naik sepeda, yang menangis saat ibunya meninggal. Tapi sekarang di matanya, dia melihat kegilaan yang sama seperti di mata Bramantyo. Ayah, kenapa? Untuk apa? Uang? Kekuasaan? Harjo tertawa, tawa yang seperti kaca pecah, tajam dan menyayat. Uang? Ini bukan soal uang, Sinta. Ini soal roh-roh yang haus yang menuntut darah untuk diam. Kamboja bukan tujuan akhir, kepala itu untuk altar, untuk menutup pintu neraka yang terbuka bertahun-tahun lalu. Aku terlibat karena aku tak punya pilihan. Dan kau seharusnya diam. Atau kepalamu akan jadi kunci terakhir. Aku akan potong sendiri, Sinta. Aku tahu caranya, satu sayatan, darah menyembur seperti air terjun, dan matamu akan tetap terbuka, menatapku selamanya. Sinta berlari keluar rumah, hujan membasahi wajahnya, mencampur air mata dan ketakutan. Di tangannya, flash drive itu terasa seperti bom yang siap meledakkan hidupnya. Dia tahu ayahnya bukan hanya terlibat, dia dalangnya. Tapi kata-kata terakhir Harjo bergema di kepalanya, sadis dan mencekam. Kepalamu akan jadi kunci terakhir. Di tengah hujan, Sinta merasa bayang-bayang mengintainya. Seperti ribuan mata dari kepala-kepala yang dipotong, berbisik. Kau tak bisa lari dari darahmu sendiri. Malam itu Denpasar diselimuti kabut tebal, seperti nafas kematian yang merayap dari kamar mayat rumah sakit Dewata Medika. Sinta Wijaya duduk di sudut kantor redaksi Bali Pos yang sepi. Jantungnya berdegup kencang seperti detak jam yang menghitung mundur kematiannya. Layar laptopnya menyala, menampilkan dokumen curian. Catatan medis pasien yang meninggal di rumah sakit, tapi ditandai dengan kode aneh, LV, yang Sinta curigai berarti living victim. Bukti yang dia temukan malam itu bersama Joko, penjaga malam, membakar pikirannya. Laporan autopsi palsu, injeksi obat paralitik, dan catatan tangan Dr. Bramantyo yang menyebutkan kepala harus segar, darah masih hangat untuk ritual. Tapi yang paling menghancurkan adalah pengakuan ayahnya, Dr. Harjo Wijaya malam sebelumnya. Dia dalang di balik mutilasi sadis ini, menjual kepala ke Kamboja untuk menutup pintu neraka. Sinta tahu dia harus masuk lebih dalam, meski kata-kata ayahnya masih mengiris jiwanya seperti pisau bedah. Aku sendiri yang akan memastikan kepalamu ada di kotak pendingin berikutnya. Dia menghubungi Joko, yang setuju menemuinya di arsip bawah tanah rumah sakit, tempat dokumen rahasia disimpan. Udara malam terasa berat saat Sinta menyelinap kembali ke Dewata Medika melalui pintu servis. Kabut menyelimuti langkahnya seperti jubah kematian. Joko sudah menunggu di koridor gelap, wajahnya pucat seperti mayat, matanya liar seperti tikus yang terperangkap. "Non, ini gila," bisik Joko. Suaranya serak, tangannya gemetar memegang kunci arsip. "Aku dengar suara lagi tadi malam dari basement. Bukan jeritan bisikan, Non. Banyak suara seperti paduan suara orang mati. Potong dia, bukan kami," katanya. "Aku tak tahan lagi. Bramantyo tahu kita mengintip. Dia bilang padaku tadi sore, Joko, kalau kau tak diam, aku akan iris tenggorokanmu perlahan, biar kau dengar darahmu menetes ke lantai sebelum mati. Lalu kepalamu akan kugantung di altar. Mata terbuka menatap neraka selamanya." Sinta mencengkeram lengan Joko, matanya membara meski ketakutan menggerogoti tulangnya. "Joko, kita harus temukan bukti fisik, catatan medis, obat-obatan, apa saja.
Kalau ayahku dalangnya, aku harus tahu seberapa jauh ini berjalan. Mereka menyelinap ke ruang arsip, sebuah ruangan sempit di bawah tanah yang bau jamur dan kertas busuk bercampur dengan aroma logam dari darah yang entah bagaimana masih tercium. Rak-rak besi dipenuhi kotak dokumen, beberapa berlabel autopsi khusus dengan tulisan tangan yang sama seperti di laporan Bramantyo. Sinta membuka salah satu kotak. Tangannya gemetar saat menemukan laporan. Pasien berusia 19 tahun, meninggal karena overdosis, tapi catatan samping menyebutkan injeksi paralitik diberikan 23/5, sayatan dimulai 23.50, mata tetap terbuka, respons pupil aktif. Di sampingnya, foto polaroid. Kepala remaja itu, mata lebar penuh kengerian, mulut ternganga seperti berteriak tanpa suara, darah masih menetes dari leher yang dipotong kasar. Sinta menutup mulutnya, mual membakar tenggorokannya. Tuhan, mereka masih hidup saat dipotong. Ini bukan hanya mutilasi, Joko, ini penyiksaan. Joko memandang foto itu, wajahnya memucat seperti kain kafan. Non, aku pernah lihat dia kerja. Bramantyo tak cuma potong, dia nikmati. Malam itu aku intip dari ventilasi. Pria tua, mungkin 60-an, terikat di meja. Bramantyo injeksi sesuatu, tubuhnya berhenti bergerak, tapi mata itu menjerit. Dia pegang pisau bedah, bilang, jangan takut, Pak. Ini untuk keabadian. Aku akan iris lehermu perlahan. Biar kau rasakan tiap serat otot yang putus. Darahmu akan mengalir seperti sungai suci, dan kepalamu akan jadi hadiah untuk roh-roh Kamboja. Dia ketawa, Non. Ketawa sambil gergaji berputar. Darah muncrat ke dinding seperti lukisan neraka. Aku dengar pria itu mencoba menjerit, tapi cuma keluar desis, seperti angin dari kubur. Sinta merasa dunia berputar, tapi dia memaksa diri membuka dokumen lain. Di sana dia menemukan daftar obat, Vecuronium bromide, paralitik kuat, dan catatan pengiriman ke Pelabuhan Kuta. Tapi yang membuat jantungnya hampir berhenti adalah nama ayahnya lagi, ditandatangani di bawah perintah. Prioritas kepala segar, mata terbuka untuk pengiriman Sulatui Teazenor. Di sampingnya, catatan tangan. Harjo menyetujui korban hidup untuk efisiensi ritual. Tiba-tiba, lampu di ruang arsip berkedip, dan suara langkah berat terdengar dari koridor. Joko menjatuhkan kotak dokumen, kertas berhamburan seperti daun kering. Non, dia di sini. Bisiknya, suaranya penuh teror. Sinta mematikan senter ponselnya, menarik Joko ke balik rak. Dari kegelapan, suara Bramantyo menggema, dingin dan sadis seperti pisau yang menggores tulang. Aku tahu kau di sini, Sinta. Bau ketakutanmu tercium sampai basement. Kau pikir kau bisa menggali rahasiaku? Aku akan potong jarimu satu persatu, ku gantung di dinding seperti trofi. Lalu lehermu, aku akan iris perlahan biar kau dengar darahmu menetes, biar kau rasakan jiwamu terlepas dari tubuh. Kepalamu akan jadi yang terbaik, Sinta. Mata hijau itu akan menatap altar Kamboja, berbisik selamanya dalam kegelapan. Sinta menahan napas, tangannya menggenggam dokumen erat-erat. Di saku ponselnya merekam setiap kata. Tapi saat bayang-bayang Bramantyo muncul di pintu, memegang pisau bedah yang berkilau di bawah lampu redup, Sinta tahu dia hanya berjarak satu langkah dari kematian. Kabut di luar jendela basement terasa seperti asap dari neraka. Dan bisikan di kepalanya, mungkin dari kepala-kepala itu, berkata, kau tak bisa lari dari pisau. Pelabuhan Kuta malam itu diselimuti kabut tebal, seperti napas roh-roh yang terperangkap di antara dunia hidup dan mati. Angin laut membawa bau garam bercampur diesel, tapi ada aroma lain yang mengintai. Bau logam dari darah yang tak pernah benar-benar kering. Sinta Wijaya dan Joko bersembunyi di balik tumpukan peti kayu di dermaga. Tubuh mereka meringkuk di bawah jaket hitam untuk menyatu dengan kegelapan. Jantung Sinta berdegup kencang. Dokumen curian dari ruang arsip masih terasa panas di sakunya. Daftar pengiriman ke Kamboja ditandatangani ayahnya, Dr. Harjo Wijaya, dengan catatan sadis tentang kepala segar, mata terbuka. Rekaman suara Bramantyo dari malam sebelumnya masih bergema di kepalanya. Aku akan iris lehermu perlahan, biar kau dengar darahmu menetes, biar kau rasakan jiwamu terlepas. Joko, dengan wajah pucat seperti kain kafan, memegang senter kecil yang tak dinyalakan. Matanya liar memindai dermaga. Non, ini terlalu berbahaya. Bisiknya, suaranya serak dan gemetar. Aku dengar dari supir truk di rumah sakit, pengiriman ini bukan cuma mayat. Mereka bawa kepala dalam kotak pendingin, tapi kadang
Kadang kotak itu bergerak, Non. Aku tak bercanda. Aku dengar suara dari dalam, ketukan pelan, seperti jari yang masih hidup memohon keluar. Bramantyo bilang ke supir, kalau kotak itu berbunyi, pukul sampai diam. Roh mereka harus tetap terjaga tapi tak boleh kabur. Sinta menelan ludah, bulu kuduknya berdiri. Joko, kita harus lihat sendiri. Kalau pengiriman ini benar, kita punya bukti untuk hentikan mereka. Dan ayahku, aku harus tahu sejauh apa dia terlibat. Di kejauhan, lampu truk mendekat, ban berderit di atas kerikil basah. Dua pria bertubuh kekar turun, membawa kotak pendingin besar berlabel sampel medis Kamboja. Tapi kotak itu bergetar pelan, seperti ada sesuatu di dalam yang berjuang melawan kematian. Sinta mengintip dari celah peti. Matanya melebar saat melihat Dr. Bramantyo muncul dari bayang-bayang. Jas putihnya kini diganti jaket hitam, tapi pisau bedah di tangannya berkilau di bawah lampu dermaga. Dia berbicara dengan salah satu pria. Suaranya rendah tapi jelas, penuh kegilaan sadis. Buka kotaknya, cek matanya. Perintah Bramantyo, nadanya seperti dokter yang memeriksa pasien, tapi ada kegembiraan mengerikan di dalamnya. Roh mereka harus tetap hidup untuk ritual. Kalau matanya tertutup, potong kelopaknya. Aku ingin mereka menatap saat tiba di altar. Mereka bilang, darah yang masih hangat membuat roh Kamboja puas. Jeritan terakhir mereka seperti nyanyian untuk dewa. Pria itu membuka kotak dan Sinta menahan napas. Di dalam, 3 kepala manusia tersusun rapi di atas es. Mata mereka terbuka lebar, penuh kengerian yang membeku. Satu kepala, milik wanita muda, seperti bergerak, bibirnya bergetar seolah mencoba berbicara. Pria itu tertawa kasar menampar kotak itu. Diam, setan! Mau kabur ke neraka ya? Bramantyo memandang kepala itu. Senyumnya seperti pisau yang siap mengiris lagi. Bagus, masih segar. Ini akan jadi hadiah terbaik. Tapi kalau engkau dengar suara lagi, tusuk matanya. Biar mereka tahu tak ada harapan di sini. Hanya kegelapan, dan aku yang memegang pisau. Sinta merasa mual, tapi dia mengeluarkan ponselnya, merekam dengan tangan gemetar. Joko mencengkeram lengannya, bisiknya hampir tak terdengar. Non, kita harus lari. Kalau mereka lihat kita, kita selesai. Bramantyo bilang ke anak buahnya tadi pagi, siapa saja yang mengintip, potong lidahnya dulu, biar mereka tak bisa cerita. Lalu iris lehernya perlahan, biar darah mengalir seperti anggur merah ke lantai. Kepala mereka akan kugantung di altar, mata terbuka, menjerit selamanya. Aku tak mau jadi seperti itu, Non. Sinta menggeleng, matanya terpaku pada Bramantyo, yang kini memeriksa dokumen pengiriman. Tiba-tiba salah satu pria menoleh ke arah peti tempat mereka bersembunyi. Matanya menyipit. Ada yang di sana? Bentaknya, menarik pisau dari ikat pinggang. Bramantyo berbalik, senyumnya melebar, sadis dan mencekam. Oh, tikus kecil yang suka mengintip? Keluar? Atau aku akan cari kau. Aku tahu baumu, Sinta. Aku akan potong kakimu dulu biar engkau merangkak memohon. Lalu lehermu sayatan lambat. Biar kau dengar darahmu menyanyi sebelum mati. Kepalamu akan jadi karya terindahku. Digantung di altar Kamboja, berbisik selamanya dalam kegelapan. Sinta dan Joko berlari zigzag di antara peti dan tong. Suara langkah berat dan teriakan pria-pria itu mengejar seperti anjing pemburu. Sinta menabrak tumpukan tali. Jatuh, lututnya berdarah, tapi dia bangkit, ponsel masih di tangan. Di belakang Bramantyo berteriak, suaranya seperti jeritan dari neraka. Kau tak bisa lari, Sinta. Pisau bedahku akan menemukanmu. Mengiris kulitmu lapis demi lapis sampai kau memohon aku mengambil kepalamu. Altar menunggu dan darahmu akan jadi persembahan terakhir. Mereka berhasil mencapai gang sempit di ujung dermaga. Bersembunyi di balik drum minyak, napas Sinta tersengal. Rekaman di ponselnya aman. Tapi kata-kata Bramantyo menggema seperti kutukan. Kabut di pelabuhan terasa hidup. Seperti ribuan mata dari kepala-kepala itu menatapnya, berbisik, kau berikutnya. Sinta tahu, pengiriman ini hanyalah puncak gunung es dan ayahnya. Harjo adalah kunci untuk membongkar neraka ini. Tapi setiap langkah menuju kebenaran terasa seperti melangkah ke bilah pisau yang sudah diasah. Kabut malam menyelimuti desa terpencil di Ubud seperti asap dari api kematian. Menyapu sawah dan pura kecil dengan keheningan yang mencekik. Angin membawa bau tanah basah bercampur sesuatu yang busuk. Bau darah dan formalin yang merayap dari gereja tua yang ditinggalkan di ujung desa. Bangunan itu tersembunyi di balik pohon beringin raksasa. Berdiri seperti monumen kegelapan. Dindingnya retak ditumbuhi lumut. Atapnya berderit seolah meratap. Sinta Wijaya melangkah pelan di jalur tanah menuju gereja.
Jantungnya berdegup seperti palu menghantam tulang. Di sakunya, flash drive berisi rekaman pengiriman kepala di Pelabuhan Kuta terasa seperti bom yang siap meledakkan hidupnya. Kata-kata sadis Dr. Bramantyo masih bergema. Aku akan potong kakimu dulu biar kau merangkak memohon. Lalu lehermu, setan lambat biar kau dengar darahmu menyanyi. Joko, penjaga malam, berjalan di belakangnya. Wajahnya pucat seperti mayat yang baru bangkit. Dia mencengkeram obeng sebagai senjata darurat. Matanya liar memindai kegelapan. Non, ini tempat terkutuk. Bisiknya, suaranya serak penuh teror. Orang desa bilang gereja ini bukan milik Tuhan lagi. Mereka dengar suara malam-malam. Bisikan, ketukan, seperti kepala yang masih hidup, memohon dibebaskan. Aku dengar dari supir truk, Bramantyo bawa kepala ke sini sebelum dikirim ke Kamboja. Dia bilang, Joko, kalau kau ikut campur, aku akan iris wajahmu dulu, potong bibirmu biar kau tak bisa menjerit. Lalu kepalamu kugantung di altar, biar kau dengar bisikan mereka selamanya. Aku tak mau mati di sini, Non. Sinta menggenggam senter. Cahayanya menyapu pintu gereja yang lapuk. Penuh ukiran simbol aneh seperti mantra kuno yang ditulis dengan darah. Joko, kita harus tahu apa yang mereka sembunyikan. Kalau ayahku dalangnya, bukti ada di sini. Aku tak akan berhenti meski itu membunuhku. Pintu gereja berderit saat didorong, mengeluarkan bau menyengat formalin, darah kering, dan sesuatu yang lebih mengerikan, seperti napas kematian yang masih hidup. Di dalam, cahaya bulan menyelinap melalui jendela pecah, menerangi altar batu di tengah ruangan. Di atasnya, toples kaca berjejer seperti trofi neraka. Masing-masing berisi kepala manusia yang diawetkan. Mata mereka terbuka lebar, beberapa berkabut, beberapa masih jernih, menatap Sinta dengan kengerian abadi. Satu kepala, milik pria tua, seperti bergerak bibirnya bergetar pelan seolah berbisik. Bebaskan aku. Sinta menahan mual, tangannya gemetar saat merekam dengan ponsel. Joko mundur, menabrak meja kayu, menjatuhkan toples yang pecah di lantai. Kepala di dalamnya berguling. Darah dan cairan formalin membanjiri ubin, bau busuknya seperti pukulan ke wajah. Tuhan, Non! Joko menjerit pelan. Mereka masih hidup. Aku dengar bisikan itu tiap malam di rumah sakit. Potong dia, bukan kami, katanya. Bramantyo bilang kepala ini untuk ritual. Untuk membuka pintu neraka atau menutupnya. Aku tak tahu, Non, tapi aku tak mau jadi seperti mereka. Tiba-tiba suara langkah berat terdengar dari belakang altar. Dr. Harjo Wijaya, ayah Sinta, muncul dari bayang-bayang. Wajahnya dingin seperti batu nisan. Matanya yang dulu penuh kasih, kini gelap seperti jurang. Di tangannya pisau bedah berkilau, ujungnya masih basah dengan darah segar. Sinta, suaranya rendah brutal seperti pisau yang menggores tulang. Kau tak seharusnya ada di sini. Aku sudah bilang, kebenaran ini akan membunuhmu. Sinta mundur, ponsel masih merekam. Tapi suaranya penuh kemarahan yang bercampur air mata. Ayah, ini apa? Kepala-kepala ini. Mereka masih hidup saat dipotong, bukan? Aku lihat catatannya. Injeksi paralitik, mata terbuka, darah masih hangat. Ayah dalangnya mengirim mereka ke Kamboja untuk ritual apa? Katakan padaku atau aku serahkan semua bukti ke polisi. Harjo tertawa. Tawa yang seperti kaca pecah, tajam dan menyayat. Dia melangkah mendekat. Pisau di tangannya bergerak pelan seperti menari di udara. Polisi, Sinta, kau naif. Ini lebih besar dari polisi, dari Bali, dari dunia ini. Kepala-kepala ini untuk menutup pintu neraka yang terbuka puluhan tahun lalu. Roh-roh Kamboja haus, mereka minta darah segar, pikiran yang masih hidup. Aku pilih mereka. Korban yang tak akan dicari, dan Bramantyo memotong untukku. Aku lihat sendiri. Pisau masuk ke leher. Darah menyembur seperti air mancur merah. Mata mereka menjerit meski tubuh tak bergerak. Aku dengar bisikan mereka, Sinta memohon mati lagi dan lagi. Dan kepalaku akan jadi yang terakhir untuk menutup pintu itu. Tapi kalau kau terus menggali anakku, aku sendiri yang akan iris lehermu. Aku tahu caranya. Satu sayatan, kulit terbelah seperti kain, darah mengalir seperti sungai suci. Dan matamu akan menatapku selamanya, berbisik di altar ini. Sinta merasa dunia runtuh. Tapi dia tak mundur. Ayah, kau monster. Kau pikir aku akan diam? Aku akan bongkar semuanya meski itu menghancurkan kita berdua. Harjo melangkah lebih dekat. Pisau di tangannya menyentuh pipi Sinta, dingin dan tajam. Hancur. Oh Sinta, kau tak tahu apa itu hancur. Bayangkan. Aku ikat kau di meja, injeksi paralitik membuatmu beku. Tapi kau merasakan semuanya.
Pisau ini akan masuk ke lehermu perlahan, memotong urat demi urat, tulang demi tulang. Darahmu akan banjiri lantai, tapi matamu akan tetap terbuka menatapku saat aku angkat kepalamu ke toples. Kau akan berbisik selamanya, anakku, bersama mereka. Jangan paksa ayahmu melakukan ini. Joko menjerit lari ke pintu, tapi Harjo bergerak cepat, melempar pisau yang menancap di pintu, nyaris mengenai kepala Joko. Kau tetap di sini, tikus, bentak Harjo, suaranya seperti petir dari neraka. Kalau kau lari, aku akan potong kakimu dulu, biar kau merangkak di darahmu sendiri. Lalu lidahmu aku akan iris kecil-kecil biar kau tak bisa cerita. Kepalamu akan kugantung di altar. Berbisik bersama yang lain memohon kematian yang tak pernah datang. Sinta mencengkeram ponsel. Rekaman masih berjalan, tapi dia tahu dia terjebak. Altar di belakang Harjo seolah hidup. Kepala-kepala itu berbisik dalam bahasa yang tak dimengerti. Mata mereka menatapnya seperti kutukan. Di luar, kabut semakin tebal, seperti tirai yang menutup dunia. Dan Sinta merasa neraka sudah membuka pintunya, dan dia berdiri di ambangnya. Hujan kembali mengguyur Ubud, mencambuk gereja tua yang kini terasa seperti makam hidup. Dinding-dindingnya berlumur-lumut dan darah kering yang seolah meratap dalam diam. Di dalam altar batu dengan toples kepala manusia memancarkan aura mengerikan. Mata-mata beku itu menatap Sinta Wijaya dengan kengerian abadi, seolah berbisik tentang nasib yang menantinya. Bau formalin dan darah busuk menyengat, bercampur dengan hawa dingin yang seperti napas dari neraka. Sinta berdiri membeku di depan ayahnya, Dr. Harjo Wijaya, yang baru saja mengancamnya dengan pisau bedah. Kata-katanya masih menggema. Pisau ini akan masuk ke lehermu, perlahan memotong urat demi urat, tulang demi tulang. Kau akan berbisik selamanya di altar ini. Tapi ketegangan itu terputus oleh jeritan Joko, penjaga malam, yang kini terpojok di pintu gereja. Wajahnya pucat seperti mayat yang baru bangkit. "Non Sinta, lari!" teriak Joko. Suaranya serak penuh teror, tapi ada nada aneh di dalamnya, seperti seseorang yang menyembunyikan rahasia. Sinta menoleh, dan untuk pertama kalinya dia melihat kilatan di mata Joko yang bukan sekadar ketakutan. Ada sesuatu yang gelap, licik seperti tikus yang menunggu momen untuk menggigit. Sebelum Sinta bisa bereaksi, Joko tiba-tiba melompat ke arahnya, bukan untuk melindungi tapi untuk mendorongnya ke arah Harjo. "Ambil dia, dokter!" teriak Joko. Suaranya berubah menjadi tawa gila yang seperti kaca pecah. "Aku bantu kau, Sinta, tapi bukan untuk menyelamatkanmu. Bramantio janji kepalaku aman kalau kuserahkan kau. Dia bilang, Joko, bawa jurnalis itu ke sini, dan kau akan dapat bagian kepala pertamaku untukmu, utuh berbisik di altar." Sinta tersandung, jatuh ke lantai yang licin oleh cairan formalin yang tumpah dari toples pecah. Rasa dingin ubin seperti cengkeraman kematian, dan dia merasa dunia runtuh. Joko, yang dia pikir sekutu, ternyata pengkhianat. "Joko, kau!" "Bajingan!" bentak Sinta, berusaha bangkit. Tapi Harjo sudah melangkah mendekat, pisau bedah di tangannya berkilau seperti taring iblis di bawah cahaya bulan yang menyelinap dari jendela pecah. Harjo menatap Sinta, matanya tak lagi seperti ayah yang dulu, tapi monster yang haus darah. "Kau terlalu jauh, anakku." Suaranya rendah, brutal, seperti pisau yang menggores tulang. "Aku tak ingin ini, tapi kau memaksa." Joko pintar, dia tahu harga kesetiaan. Altar ini butuh kepala segar dan kau sempurna. Bayangkan, aku ikat kau di meja, injeksi lumpuh membuatmu beku, tapi kau merasakan semuanya. Pisau ini akan mengiris lehermu perlahan, seperti membelah sutra. Darahmu akan menyembur, hangat, mengalir seperti sungai suci ke lantai. Matamu akan tetap terbuka, menatapku saat aku angkat kepalamu ke toples. Kau akan berbisik selamanya di Kamboja, anakku, memohon kematian yang tak pernah datang. Sinta merangkak mundur, tangannya menyentuh pecahan toples di lantai, ujungnya tajam seperti harapan terakhirnya. "Ayah, kau gila. Kau pikir aku akan menyerah? Aku punya rekaman semua pengakuanmu, Bramantio, pengiriman kepala. Kalau aku mati, itu akan sampai ke polisi." Joko tertawa, tawa yang seperti jeritan dari neraka mendekati Sinta dengan obeng di tangan. "Polisi? Non, kau tak tahu apa yang kau hadapi. Harjo dan Bramantio punya koneksi, polisi, pejabat, bahkan dukun Kamboja. Aku lihat sendiri di pelabuhan. Kepala itu bergerak, bibirnya berbisik, bunuh dia. Bukan kami." Bramantio bilang kepadaku, "Joko, kalau kau setia, aku akan potong untukmu. Kepala yang masih hidup.
mata yang menjerit, untuk koleksimu sendiri. Tapi kalau kau berkhianat, aku akan iris wajahmu, kupas kulitmu lapis demi lapis. Biar kau merasakan tiap inci rasa sakit sebelum kepalamu ku gantung. Aku pilih hidup, Non, dan kau akan jadi hadiahku. Sinta melempar pecahan toples ke arah Joko, mengenai lengannya hingga berdarah. Dia berlari ke sudut ruangan mencari celah, tapi Harjo bergerak cepat menangkap rambutnya dan menariknya ke belakang. Pisau bedahnya menyentuh leher Sinta, dingin dan tajam. Mengiris kulit tipis hingga setetes darah menetes. Jangan melawan, Sinta, bisik Harjo. Suaranya seperti mantra kematian. Aku akan buat ini cepat atau lambat kalau kau memaksa. Bayangkan pisau ini masuk lebih dalam, memotong urat demi urat. Tulang lehermu berderit saat patah. Darahmu akan banjiri altar. Dan kepalamu akan jadi kunci terakhir untuk menutup pintu neraka. Aku tak ingin kehilangan anakku, tapi roh-roh itu haus dan mereka pilih kau. Sinta menjerit meronta dan berhasil melepaskan diri, menendang kaki Harjo hingga dia tersandung. Dia berlari ke pintu tapi Joko mengejar, obeng di tangannya diayunkan ke arah punggung Sinta. Kau tak lari, Non. Teriak Joko, suaranya penuh kegilaan. Aku akan potong kakimu dulu biar kau merangkak di darahmu sendiri. Lalu wajahmu aku akan iris matamu biar kau tak bisa lihat saat kepalamu ku gantung di altar, berbisik bersama mereka, memohon kematian yang tak pernah tiba. Sinta menghindar, obeng itu menancap di dinding kayu, dan dia berhasil mencapai pintu, berlari keluar ke hujan yang dingin. Kabut menyelimutinya, tapi dia tahu Joko dan Harjo di belakangnya. Pisau dan obeng mereka seperti cakar iblis. Ponsel di sakunya masih merekam, menangkap setiap ancaman sadis, tapi Sinta merasa altar itu hidup. Kepala-kepala itu berbisik di kepalanya. Kau tak bisa lari dari darahmu. Dia tahu pengkhianatan Joko hanyalah permulaan, dan neraka yang diciptakan ayahnya jauh lebih gelap dari yang dia bayangkan. Hujan deras mencambuk ubud, mengubah tanah di sekitar gereja tua menjadi lumpur merah yang seperti darah yang mengalir dari luka terbuka. Gereja itu berdiri seperti makam raksasa. Dindingnya retak seolah menahan jeritan ribuan jiwa. Di dalam, bau formalin dan darah busuk bercampur dengan asap dari lilin yang berkedip di altar, menerangi toples-toples kaca berisi kepala manusia yang mata mereka menatap dengan kengerian abadi. Sinta Wijaya tersandung masuk kembali ke ruang bawah tanah gereja. Napasnya tersengal. Darah menetes dari luka kecil di lehernya akibat pisau bedah ayahnya, Dr. Harjo Wijaya. Pengkhianatan Joko masih membakar pikirannya. Pria yang dia pikir sekutu kini mengejarnya dengan obeng, siap memotongnya demi imbalan dari Dr. Bramantio. Tapi malam ini Sinta tahu, hanya ada satu cara untuk mengakhiri neraka ini. Membakar semuanya. Di tangannya, sebotol alkohol medis curian dari rumah sakit dan korek api. Dia telah kembali ke gereja setelah melarikan diri dari Joko dan Harjo. Tekadnya membaja meski ketakutan menggerogoti tulangnya. Altar itu harus hancur. Toples-toples kepala itu harus lenyap, meski itu berarti menghadapi Bramantio, yang kini muncul dari bayang-bayang ruang bawah tanah. Pisau bedah di tangannya berkilau seperti taring iblis di bawah cahaya lilin. Wajahnya, biasanya tenang seperti dokter pahlawan, kini terdistorsi oleh kegilaan sadis. Matanya seperti lubang hitam yang menelan jiwa. Sinta, suara Bramantio rendah, seperti gemuruh dari neraka. Setiap kata seperti pisau yang mengiris udara. Kau kembali untuk menyerahkan kepalamu? Baik kau hemat waktuku, aku akan potong lehermu di altar ini, perlahan. Biar darahmu menyembur seperti air mancur suci, mengalir ke toples-toples ini. Matamu akan tetap terbuka. Menatap roh-roh Kamboja saat mereka menyambutmu. Kau akan berbisik selamanya. Nak, ceritaanmu akan jadi lagu pengantar tidur mereka. Sinta mundur, tangannya mencengkeram botol alkohol. Jantungnya berdegup seperti bom yang siap meledak. Kau sakit, Bramantio. Bentaknya, suaranya penuh kemarahan meski getar ketakutan tak bisa disembunyikan. Aku tahu semuanya. Kepala yang masih hidup injeksi paralitik ritual Kamboja. Aku punya rekaman, dan kalau aku mati itu akan sampai ke dunia. Altar ini akan kuhancurkan meski harus kubakar bersama kau. Bramantio tertawa. Tawa yang seperti kaca pecah, tajam dan menyayat, menggema di ruang bawah tanah yang pengap. Dia melangkah mendekat, pisau bedahnya bergerak pelan seperti sedang menari. Bakar? Oh Sinta, kau tak tahu apa yang kau hadapi. Api tak akan menghentikan roh-roh ini. Aku lihat sendiri. Kepala-kepala itu meski dipotong masih berbisik, mata mereka berkedip saat ku gantung di altar.
Aku akan ikat kau di meja, injeksi lumpuh biar kau merasakan tiap sayatan. Pisau ini akan masuk ke lehermu, memotong urat demi urat, tulang demi tulang, darahmu akan banjiri lantai seperti sungai merah. Aku akan kupas wajahmu dulu, biar kau lihat dirimu di cermin saat kulitmu terlepas lapis demi lapis. Kepalamu akan jadi karya terindahku, Sinta. Digantung di altar berteriak selamanya dalam kegelapan. Sinta melempar botol alkohol ke arah altar. Cairannya membanjiri toples-toples dan meja batu. Dia menyalakan korek api, nyalanya kecil tapi penuh ancaman. Mundur atau kubakar semuanya. Teriaknya, suaranya pecah tapi tegas. Tapi sebelum dia bisa bergerak, Joko muncul dari pintu belakang. Obeng di tangannya berlumur darah, entah darah siapa. Wajahnya kini penuh kegilaan seperti anjing yang mencium darah. "Non, kau tak akan menang," teriak Joko. Suaranya seperti jeritan dari kubur. "Bramantio janji aku bisa potong sendiri. Aku akan iris kakimu dulu, biar kau merangkak di darahmu menjerit seperti mereka. Lalu matamu. Aku akan cabut satu persatu biar kau tak lihat saat ku gergaji lehermu. Kepalamu akan kuberikan ke Kamboja, tapi dulu aku akan main-main. Kupotong hidungmu, kupas bibirmu biar kau jadi karya seni sebelum masuk toples." Sinta melempar korek api ke lantai. Dan api langsung melahap alkohol. Nyala biru menyapu altar. Toples-toples pecah dalam ledakan kaca dan cairan busuk. Kepala-kepala itu berguling. Beberapa terbakar, mata mereka seperti menjerit dalam diam. Asap hitam pekat memenuhi ruangan. Bau daging terbakar bercampur formalin seperti napas neraka. Bramantio menjerit, berlari ke arah Sinta, pisau bedahnya diayunkan ke wajahnya. "Kau hancurkan altar. Aku akan potong tubuhmu jadi serpihan, Sinta. Aku akan iris perutmu, keluarkan ususmu. Biar kau lihat nyawamu merangkak keluar. Kepalamu tetap milikku, akan kugantung di Kamboja," berbisik dalam kegelapan abadi. Sinta menghindar. Pisau itu mengiris rambutnya, dan dia menendang meja kayu ke arah Bramantio, membuatnya tersandung. Api semakin membesar. Asap membuatnya tersedak, tapi dia melihat sesuatu di sudut ruangan. Sebuah toples kecil, berbeda, dengan kepala yang tampak seperti replika wajahnya sendiri. Sebuah kepala salinan yang dibuat dari foto dan ritual, seperti yang pernah disebut Bramantio di pelabuhan. Dia meraihnya, tapi Bramantio sudah bangkit, menangkap lengannya, pisau menekan lehernya. "Tak ada lari lagi, Sinta," desis Bramantio, napasnya panas di wajah Sinta, bau darah dan kegilaan. "Aku akan potong lehermu sekarang, di depan api ini. Darahmu akan jadi persembahan terakhir. Aku akan iris perlahan, biar kau dengar tulang lehermu patah, biar kau rasakan darahmu mengalir seperti air terjun. Kepalamu akan kugantung, dan jiwamu akan menjerit selamanya di altar Kamboja." Sinta menjerit, meronta, dan dengan tenaga terakhir melempar toples replika ke wajah Bramantio. Kaca pecah mengiris wajahnya, dan dia mundur. Darah mengalir dari dahinya. Sinta berlari ke pintu. Api menjilat dinding, asap menutup pandangan. Di belakang dia mendengar Joko menjerit saat api melahapnya, dan tawa gila Bramantio. "Kau tak bisa kabur, Sinta. Pisau ini akan menemukanmu, dan kepalamu akan jadi milikku." Sinta keluar ke hujan, tapi toples replika itu seolah berbisik di kepalanya. "Kau milik kami sekarang." Api di belakangnya menyala seperti neraka, tapi Sinta tahu pertarungan ini belum selesai, dan kegelapan masih mengejar. Api yang melahap gereja tua di Ubud kini merayap seperti jari-jari neraka. Asap hitam pekat mengepul ke langit malam, membaur dengan hujan deras yang tak mampu memadamkan amarahnya. Sinta Wijaya berlari menyusuri jalan tanah yang licin. Lumpur merah menempel di kakinya seperti darah yang tak mau lepas. Napasnya tersengal. Jantungnya berdegup seperti drum perang yang semakin mendekat ke akhir. Tapi suara di kepalanya, bisikan dari toples replika yang dia lempar ke wajah Bramantio, seolah mengejarnya. "Aku belum pergi. Aku bagian dari ritual sekarang." Luka di lehernya masih perih, darah menetes bercampur air hujan. Setiap langkah terasa seperti melangkah di atas pisau yang tak terlihat. Dia berhasil mencapai jalan utama, menghentikan sebuah taksi tua yang lewat, dan memerintah sopir untuk menuju rumah sakit Dewata Medika di Denpasar. "Cepat, rumah sakit terbakar." Jeritnya, suaranya pecah seperti kaca yang retak. Sopir memandangnya curiga, tapi gasnya diinjak. Mobil meluncur di jalan basah. Lampu-lampu kota berkedip seperti mata-mata yang mengawasi. Di kursi belakang Sinta memeriksa ponselnya. Rekaman aman, bukti pengkhianatan Joko, pengakuan Harjo, dan kegilaan Bramantio.
Tapi toples replika itu, kenapa suaranya seperti miliknya sendiri? Sebuah twist yang lebih gelap mengintai. Dan Sinta merasa kegelapan itu merayap di bawah kulitnya. Rumah sakit kini jadi neraka hidup. Api menjilat dinding putih, siren ambulans dan polisi bergema seperti jeritan korban. Asap hitam membubung tinggi, bau daging terbakar dan plastik meleleh menusuk hidung seperti jarum. Sinta turun dari taksi, berlari melewati kerumunan. Polisi berusaha menahan tapi dia menerobos. Matanya tertuju pada basement yang kini terbuka lebar. Api merah menyala di dalam seperti mulut monster yang haus. Ayah! Jeritnya, suaranya hilang di tengah kekacauan. Di sana, di antara reruntuhan, Dr. Harjo Wijaya tergeletak sekarat, tubuhnya hangus separuh, napasnya tersengal seperti angin dari kubur. Bramantio tak terlihat. Mungkin kabur, mungkin lenyap dalam api, tapi Joko, mayatnya hangus di dekat pintu. Obeng masih tergenggam di tangan gosongnya. Sinta berlutut di samping ayahnya. Air mata bercampur hujan dan asap membuat matanya perih. Ayah, kenapa? Semua ini untuk apa? Suaranya gemetar. Tangannya mencengkeram tangan Harjo yang dingin seperti mayat. Harjo membuka mata. Bola matanya merah darah. Bibirnya retak tersenyum sadis. Seperti pisau yang terakhir mengiris. Sinta. Anakku, bisiknya. Suaranya serak seperti batu yang digerus. Setiap kata seperti jarum yang menusuk jiwa. Kau pikir api ini mengakhiri? Tidak. Roro Kamboja tak pernah mati. Aku tanam chip psikotropik di kepala mereka. Alat kecil membuat mereka hidup dalam kegilaan berbisik selamanya. Mata mereka terbuka, pikiran mereka menjerit meski tubuh lenyap. Dan kau selanjutnya, chip itu sudah di tubuhmu sejak kecil saat kau sakit. Kau belum pergi, kau bagian dari ritual sekarang. Kepalamu akan dijual ke Kamboja, dan rohmu akan berteriak abadi, memohon mati tapi tak pernah mendapatkannya. Aku lakukan ini untuk kau, untuk kita. Pintu neraka tertutup tapi jiwamu akan jadi kunci terakhir. Potong saja kepalamu sendiri, Sinta, sebelum mereka datang. Sinta mundur, jantungnya seperti meledak, tangannya menyentuh lehernya. Apakah ada benjolan? Benarkah? Suara di kepalanya semakin kencang seperti bisikan ribuan korban. Aku belum pergi. Potong saja, berteriak abadi. Api semakin mendekat, dinding basement berderit seperti akan runtuh. Asap membuatnya tersedak, penglihatan kabur. Polisi berteriak dari atasnya, keluar. Bangunan runtuh, tapi Sinta tak bisa bergerak. Mata Harjo menatapnya dengan kegilaan terakhir. Tangannya mencoba meraih. Jari-jarinya seperti cakar. Jeritlah, anakku. Jeritlah untuk roh-roh itu. Aku akan iris sendiri kalau bisa. Kulitmu lapis demi lapis, darahmu menyembur seperti pesta. Matamu menatapku selamanya dalam toples kaca. Tiba-tiba, suara pecah dari sudut ruangan. Toples replika yang dibawa Bramantio. Entah bagaimana selamat dari api di gereja, kini berguling di lantai. Suara sintetis seperti milik Sinta sendiri. Aku belum pergi. Aku bagian dari ritual sekarang. Potong saja kepalaku, biar aku diam. Sinta menjerit menginjak toples itu hingga pecah, tapi bisikan tak berhenti. Sekarang dari dalam kepalanya sendiri. Api menjilat kakinya, panas seperti siksaan. Dan Harjo tertawa terakhir. Napasnya putus dalam tawa gila. Sinta berlari keluar, melewati reruntuhan. Polisi menariknya ke aman. Tapi dia tahu, twist ini tak berakhir. Chip di tubuhnya, roh-roh Kamboja dan kegelapan yang kini bagian dari dirinya. Setiap hembusan napas terasa seperti jeritan. Dan kegelapan malam Bali semakin mencekam, menegangkan. Seolah pintu neraka baru saja terbuka lebih lebar. Dan dia berdiri di ambangnya, tak bisa kabur. Fajar menyingsing di Bali, sinar matahari lembut menyapu pantai Sanur, menciptakan kilau emas di permukaan laut yang tenang. Angin pagi membawa aroma garam dan bunga Kamboja, seolah mencoba menghapus bau darah dan formalin yang telah menghantui Sinta Wijaya selama berminggu-minggu. Dia duduk di tepi pantai, pasir dingin di bawah kakinya, ponsel di tangannya kini kosong. Rekaman dan bukti telah diserahkan ke Interpol, melalui kontak jurnalis internasional yang dia percaya. Api yang melahap gereja tua di Ubud dan basement rumah sakit Dewata Medica telah menghancurkan altar kepala dan toples-toples mengerikan itu. Tapi bayang-bayang kegelapan masih bergema di pikiran Sinta, terutama bisikan dari toples replika. Aku belum pergi, aku bagian dari ritual sekarang. Dr. Harjo Wijaya, ayahnya tewas dalam kebakaran,
Tubuhnya hangus bersama rahasia gelapnya. Dr. Bramantio lenyap, mungkin kabur ke Kamboja atau terkubur di reruntuhan, tapi Interpol kini memburunya dengan bukti dari Sinta. Joko, pengkhianat yang terbakar, tak lagi jadi ancaman. Tapi ketakutan terbesar Sinta adalah pengakuan terakhir ayahnya. Chip psikotropik di tubuhnya, yang konon membuatnya bagian dari ritual. Dia telah memeriksakan diri ke dokter independen di Singapura. Dan hasilnya melegakan. Tak ada chip, tak ada alat aneh di tubuhnya. Kata-kata Harjo hanyalah manipulasi terakhir. Upaya untuk menjeratnya dalam kegilaan. Tapi bisikan di kepalanya tetap ada. Meski kini lebih pelan, seperti gaung yang memudar. Sinta menggenggam pasir, membiarkannya mengalir di antara jari-jarinya, simbol masa lalu yang perlahan dia lepaskan. Di saku jaketnya, sebuah surat dari editor Bali Post. Artikelnya tentang jaringan mutilasi kepala telah diterbitkan, mengguncang Bali dan dunia medis internasional. Rumah sakit Dewata Medika ditutup, pejabat korup yang terkait ayahnya ditangkap, dan investigasi ke Kamboja sedang berjalan. Sinta bukan lagi jurnalis pemula. Namanya kini dikenal sebagai pemberani yang membongkar neraka tersembunyi di balik keindahan Bali. Tapi di pantai yang sepi itu, dia tak merasa seperti pahlawan. Dia memandang laut, matanya basah bukan karena kesedihan tapi kelegaan. Aku menang, bisiknya pada dirinya sendiri, suaranya lembut tapi teguh. Kalian tak bisa mengambil jiwaku. Bisikan di kepalanya, mungkin hanya trauma, mungkin hanya imajinasi. Akhirnya diam, digantikan oleh suara ombak yang menenangkan. Tiba-tiba, seorang anak kecil berlari mendekat, menawarkan bunga Kamboja dari keranjangnya. "Kakak, ini untukmu," katanya ceria, senyumnya polos seperti fajar. Sinta menerima bunga itu. Aroma manisnya seperti janji kehidupan baru. Dia tersenyum untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, dan berkata, "Terima kasih, Dik, ini indah." Di kejauhan, sebuah pesan masuk di ponsel baru Sinta, dari kontak Interpol. "Kami temukan jejak Bramantio di Phnom Penh. Dia akan ditangkap. Terima kasih, Sinta, kau selamatkan banyak nyawa." Sinta menghela napas, meletakkan ponsel dan memandang matahari yang kini naik tinggi. Bali, yang sempat jadi neraka, kini terasa seperti pulau harapan lagi. Dia bangkit, meninggalkan pantai dengan langkah ringan. Bisikan kegelapan telah lenyap, digantikan oleh tekad untuk hidup dan menulis lagi. "Aku bebas," gumamnya. Dan untuk pertama kalinya dia benar-benar mempercayainya. Di belakangnya laut berkilau dan Bali menyambutnya kembali sebagai anaknya. Bukan sebagai korban, tapi sebagai penyintas yang telah mengalahkan kegelapan.